teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini saya ajak kalian jalan-jalan pergi ke Gereja Santo Paulus Sendangguo, Semarang. Nah, kita mau bertemu dengan Romo Edi Sugito. Kita mau belajar sesuatu dari beliau. Yuk ikut, jangan lupa pakai masker. Yuk. Ya guys, kita sudah sampai di Paroki Sendangguo. Halo Romo, selamat pagi Romo. Iya Romo. Sinjang, Kak Dalem. Gimana Romo kabarnya Romo? Ya, baik. Iya. Baik toh? Baik Romo. Kita kenalan dulu ini Romo, boleh duduk di sini ya Romo ya? Iya, monggo Romo. Nama saya Romo Antonius Edi Sulistiono Sugito. Saya berkarya di Santo Paulus, Paroki Santo Paulus Sendangguo mulai Agustus 2018 sebagai pastor vikaris parokial. Apa Romo yang menjadi kegiatan Romo kali ini? Ya, kalau zaman waktu normal tidak ada COVID itu, kegiatan hariannya itu kegiatan pelayanan pastoral. Hari-hari itu biasanya itu banyak dengan kegiatan pelayanan minyak suci, pemberkatan jenazah, kanonik ya. Kalau malam hari ya bisa di lingkungan, kunjungan umat dan sebagainya. Tetapi di masa COVID ini semua itu menjadi berkurang banyak, sehingga kegiatannya sekarang dibalik. Dulu kegiatan sampingan, sekarang menjadi kegiatan yang pokok. Kegiatannya itu memelihara, merawat ternak. Wow, Romo berarti menekuni merawat ternak ya. Ya. Katanya juga ada jamur Romo. Ya, nah, ya, salah satunya adalah jamur. Nah, jamur kita tiram itu. Tiram ya. Tuh, Nah, ya. boleh Romo, kita juga mau melihat kegiatan Romo supaya mungkin ini menjadi inspirasi atau ada hal yang mau disampaikan nanti kan bisa Ya, untuk kami ya Romo. Nah, kita menuju lokasi ya Romo ya. Oke, mari Romo. Ya, Romo. Tidak banyak tapi cukup lumayan bisa untuk berkegiatan sejak dari pagi. Ini kandang jamurnya. Ini banyak sekali ya Romo, ada berapa bungkus ini apa namanya ya Romo? Backlog. Oh, Ini backlog. ada 2000 backlog. 2000 backlog Ya, 2000 backlog. 2000 backlog. Ini setiap hari harus disiram. Tidak seperti di tempatnya Romo Nyaris yang hanya dikabuti kecil-kecil, tetapi di sini harus disiram karena kok Romo punya ide untuk buat jamur semacam ini, mengembangkannya? Ya, ini juga ada inspirasinya dari Romo Gito. Wah, Saya lihat kok berhasil mengembangkan jamur di daerah panas. Kudus juga panas.
tempatnya itu kurang banyak pohon yang rimbun seperti di BBR itu. Ini kalau mulai jam 10 itu sudah kena panas ke arah barat, dari ke arah barat itu sampai sore. Apalagi kalau tidak mendung. Kegiatan pemeliharaan jamur ini itu bagian dari pendampingan PSE umat atau bagian dari kepedulian kepada KLMTD, dan itu sudah saya usahakan sejak kepedulian kepada orang kecil itu sejak saya di Benum pertama di Flores itu melalui kegiatan-kegiatan seperti ya sekarang dilanjutkan Buder Totok itu, Atapito itu awalnya dari sana. Lalu waktu saya di sana, satu ketika bersama-sama dengan Romo Dwijo itu dari Jawa menghadiri tabisan atau apa ya, pulangnya itu membawa jamur satu karung dibawa ke Flores. Di sana cuma diletakkan di bawah pohon mangga di dalam pasturan itu, dan ternyata berbuah. Padahal Flores itu panas sekali. Nah, setelah saya pindah ke Jawa, saya mulai di Jepara. Berarti awal mula justru di Jepara ya? Di Jepara. Pada waktu itu saya melihat situasi pastoran, terutama itu karyawan. Di sana ada satu karyawan sudah berkeluarga, punya satu anak, ya. Gajinya itu hanya 800. Lalu saya berpikir, mereka itu tinggalnya di pastoran, lalu gajinya 800. Kapan dia punya rumah sendiri? Lalu kita mulai dengan pendampingan PSE itu, salah satunya memelihara jamur, mengolah sampah, mengumpulkan plastik-plastik, kardus-kardus, apa itu, lalu memelihara jamur. Itu kita mulai dari Jepara. Dan sekarang sudah pindah di gereja sini pun tetap menekuni itu ya Romo? Ya. Karena jiwanya mungkin seperti itu nih Romo. Ya. Karena tadi bagian dari kepedulian kepada KLMTD itu setelah dari Jepara kami teruskan, pindah ke Gubuk kami teruskan. Sampai di Jepara itu saya pindah, pasternya kita sudah bisa membelikan rumah di perumahan itu seharga 30 juta. Wow. Salah satunya hasil dari jamur. Jamur. Iya, dari jamur. Tapi juga dari usaha-usaha lain. Iya. Seperti itu. Ya. Lalu di Gubuk kita kembangkan juga, bahkan di Gubuk kami punya kelompok namanya Gereja Peduli. Kita tidak hanya melihara jamur, tapi juga pendampingan ternak, warung, membantu anak-anak sekolah, menyekolahkan anak-anak, lalu kegiatan-kegiatan bersifat sosial, karitatif itu. Maka di setiap paroki ya itu selalu saya bawa, saya kembangkan. Termasuk jamur ini ketika saya ada di Sendaguo ini kita buat itu pertama untuk kerjasama dengan karyawan, lalu mereka mendapatkan bagian dari pemeliharaan jamur ini. Mereka bagian pemasaran. Ketika keadaan normal, mereka memasarkan jamur ini di depan gereja setiap pagi, dan pembelinya adalah umat yang pulang dari misa harian. Oh, berarti setiap hari bisa panen ya Romo ya? Ya, setiap hari bisa panen. Ketika jamur ini mulai panen, ya jadi sudah
putih seperti ini nih ya. Udah putih seperti ini nih siap panen. Siap panen, lalu kalau sudah mulai panen ya setiap hari panen. Dari sedikit lalu sampai pada puncaknya panen. Ini yang kedua. Ini jilid 2. Jilid pertamanya itu dari bulan Juni lah. Juni sampai Desember 2019. Hanya 1000 log. Itu uangnya menghasilkan 5.200.000 dan karyawan mendapatkan bagian 2 juta. Lalu yang sisanya itu untuk beli bibit lagi dan untuk perbaikan kandang, karena ada proyek itu kandang kami 2 kali dibongkar karena Geser. tergusur. Oh, bibitnya ini dari mana Romo kalau? Bibitnya itu dari Bedono. Dari Bedono itu dulu teman apa ya? Jadi teman ketemu waktu saya di Flores itu cuti. Ketika cuti di Girisonta itu ada HPS, Hari Pangan Sedunia itu. Saya ketemu dengan PSE-nya Bedono. Lalu PSE Bedono itu punya dampingan orang-orang muda yang memproduksi jamur tiram backlog gitu. Sampai memproduksi jamurnya. Saya dipertemukan dan diperkenalkan dengan mereka. Nah, dari situ awal kami perkenalan dengan apa itu teman-teman dari Bedono yang memproduksi jamur itu. Lalu kita langganan ke mereka sampai sekarang. Mulai dulu dari mereka itu masih OMK dulu waktu ketemu itu. Sekarang mereka sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Tapi usahanya masih tetap jamur tiram. Backlog maksudnya, tidak hanya jamur tiram tapi juga ada jamur kuping. Hanya yang kami kembangkan adalah jamur tiram. Tanggapan umat terhadap usaha Romo untuk mengembangkan atau membantu KLMTD itu bagaimana Romo? Untuk Reaksi mereka sebetulnya bagus ya. Banyak beberapa itu malah tapi dari paroki lain juga itu datang mau ikut memelihara jamur itu seperti apa gitu. Kalau dari umat kita ini ya dukungan besarnya adalah mereka mau menjadi konsumen. Seperti itu. Romo punya harapan pada kami ini Romo-Romo muda MSF ataupun Romo-Romo muda yang lain. Ada yang dipesankan Romo? Ya, mulai dari novis itu ya, kan di sana ada kegiatan kerja kebun ya, seperti itu toh, berternak itu sebagai pengembangan keterampilan pribadi, tapi nanti juga bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Bagi Romo-Romo juga sebetulnya tidak hanya masalah kegiatan jamur ini ya. Dari pemeliharaan seperti ini, kegiatan seperti ini kita bisa merefleksikan ya. Di sini banyak saat hening ya. Jam 4:30 saya sudah bangun panen. Ya. Sepi, wah burung-burung di situ sudah mulai berkicau ya. Sendiri aja sambil memetik buah jamur ini. Hidup rohani kita itu seperti juga kita memelihara jamur ya. Di sini kita harus tekun, sabar melihat bagaimana ini bisa berbuah, yang lain tidak, yang lain layu, mengapa panasnya terlalu banyak, kita harus menyiram airnya seberapa. Seperti dalam hidup religi itu ya ada waktu untuk discernment. Bagaimana agar jamur ini bisa berbuah.
baik, berbuah banyak ya. Tidak banyak yang kering, tidak banyak yang busuk. Nah itu mengalir saja itu dalam keheningan, kadang-kadang itu masuk sampai ke bukan hanya kegiatan jamur tapi refleksi hidup rohani. Ya, refleksi hidup rohani. Kegiatan seperti ini lalu mengingatkan pada apa yang disampaikan Pater Berti itu, bahwa pekerjaan tangan itu tidak mengotori hidup religius ya. Jadi pekerjaan yang kotor, tangannya kotor itu tidak mengotori kehidupan religius. Jadi bisa untuk refleksi sampai ke sana. Menjadi apa itu manfaat yang langsung itu ya ketika kita bisa mendampingi umat dengan keterampilan yang kita kembangkan. Seperti itu, Romo. Bisa dimanfaatkan waktu-waktu luang, frater-frater apa itu. Meskipun hanya merawat berapa pot, merawat berapa ekor ternak gitu. Tapi kalau ditekuni itu bisa membawa suatu manfaat yang besar, mengembangkan keterampilan kita yang bermanfaat bagi orang lain tetapi juga diri kita sendiri, terutama berkaitan dengan refleksi hidup sebagai religius. Nah Romo, apa sebenarnya yang hal lain yang pengen diajarkan kepada umat terkait dengan pengembangan jamur ini, Romo? Ya, ini kan sekarang ini kan baru mendampingi untuk karyawan ya. Sebetulnya kami itu punya cita-cita itu dikembangkan melalui bidang pelayanan masyarakat PSE itu ya. Kita memiliki dampingan-dampingan umat kecil-kecilan di rumah itu, tidak harus 1000-an gini ya, 100 atau 50 gitu. Tetapi hasilnya tidak hanya dijual mentah, tetapi bisa dibuat crispy. Oh, bisa dimasak ya? Bisa dimasak. Kalau dijualnya itu berupa masakan, maka keuntungannya itu akan lebih meningkat, akan lebih besar gitu. Dan kita juga membuat, tetapi biasanya untuk makan konsumsi sendiri ya. Nanti kalau Romo Tresno mau ya kita praktek. Wah, boleh sekali Romo, boleh mengicipi. Kita praktek membuat crispy jamur. Wah, oke, berarti kita ini nih Romo nih, mau masak ini Romo. Oh, mari. Wah, iya, mari ya. Mari.
Mantap ini. Monggo Romo Tresno menikmati hangat-hangat. Mari guys, kita mengicipi bakwan apa ini? Bakwan jamur semi crispy. Semi crispy. Kira. Wah, pasti manis ini. Kripnya kena, kripnya. Patah aja ini. Patah ya. Emang enak. Enak ya. Ya, recommended. Kalau tinggal sedikit dikit. Baik, terima kasih luar biasa nih Romo. Nanti ditulis Romo Tresno. Iya. Bisa dipesan di Jalan Muardi 7. Oh iya. Bisa dipesan ya kalau kita ya. Nanti kontak personnya dengan saya juga. Oke, luar biasa Romo. Enak nih. Enak ya. Aduh, jas. Sudah ada satu pelanggan yang biasa pesan itu. Lalu nanti sampai di rumah dibuat makanan pepes, lalu dititipkan di warung-warung. Gitu. Iya. Wah, tambah lagi nih. Wah, udah luar biasa. Makasih, Mbak. Nah, ini Romo Wempi pun menikmati. Wah, mantap. Wah guys, ini dikasih oleh-oleh untuk Guntur Provinsialan oleh Romo Wempi. Romo Weknya juga menikmati jamur. Mantap ya.